Om Swastiastu, halo sahabat kita. Hari ini saya akan melanjutkan part 2 terkait kemampuan teknis guru fisika. Di soal selanjutnya membahas mengenai gerak melingkar. Nah, seperti kita ketahui, gerak melingkar ini memiliki 3 macam, ya. Roda 1 dan roda 2 ini dinamakan roda seporos. Jika roda 1 berhubungan dengan roda 3 itu disebut dihubungkan dengan tali. Nah, kita ketahui kalau roda 1 dengan roda 2, kalau seporos itu rumusnya apa? Omega A sama dengan omega B, VA per RA sama dengan VB per RB. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Terdapat 3 buah roda yang dihubungkan seperti gambar. Di sini sudah diketahui jari-jari antar rodanya dan kecepatan sudut berarti ini simbolnya adalah W ya teman-teman. Tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, yang ditanyakan kan roda ketiga nih. Jadi kita langsung saja cari hubungan antara roda 1 dengan roda 3. Nah, roda 1 dengan roda 3 itu kan dihubungkan dengan sabuk. Maka kita menggunakan rumus V1 sama dengan V3. Kenapa kok nggak pakai V1 dengan V2? Karena yang ditanyakan adalah yang ketiga. Jadi kita langsung saja yang ketiga. Di sini notabene berhubungan sama roda pertama. W1 kali R1 sama dengan W3 kali R3. Ini bacanya omega ya seharusnya atau kecepatan sudut. Nah, W1 di sini adalah 100, R1 berarti di sini kan 20 cm. Masukkan 20 cm sama dengan W3 yang ditanyakan dikali R3-nya 5 cm. Kemudian kita tinggal kalikan saja ya. Jadi 100 kali 20 di sini kan 20. Ya. 100 kali 20 sama dengan 2000. 2000 dibagi 5, jawabannya 400. Maka ditemukan opsi yang A. Next, di sini ada 2 buah roda sama dihubungkan dengan sabuk lagi. Rumusnya adalah VA sama dengan VB. Nah, di sini kan sudah diketahui nih teman-teman, kecepatan linear roda A 4. Berarti ya udah langsung aja VB-nya sama dengan 4. Next. Di sini sebuah benda melakukan gerak melingkar pada lintasan jari-jari R. Kecepatan sudutnya W dan percepatan sentripetal AS 4. Bila percepatan sentripetalnya menjadi 2 dan kecepatan sudutnya menjadi setengah dari semula, maka jari-jarinya berapa? Nah, kita pakai rumus percepatan sentripetal ya, V kuadrat per R, yaitu omega kuadrat dikali R kuadrat per R. Kita sederhanakan R kuadrat dibagi R sehingga menjadi W kuadrat kali R. Nah, sekarang kita masukkan perbandingannya. R2 per R1 sama dengan A2 per A1 dikali W1 kuadrat per W2 kuadrat ya. Kita masukkan A1-nya di sini 2. Ya, A1-nya 4. Kemudian kita masukkan di sini kan kecepatan sudut mula-mulanya W1. Kemudian dia bilang kecepatan sudutnya menjadi setengah dari semula. Berarti W2-nya setengah W1. Coret atas bawah, setengah dikuadratin kan jadi 1/4 ya. Nah, sekarang ini kita coret 2 dibagi 4 kan tinggal 1/2. Saya taruh di sini. 1/2. Di sini 1/4 kan naik, teman-teman. Maka dari itu kan jadi 4/1, saya tulis 4. 4 dibagi 2, jawabannya 2R. Opsi yang C. Next. Di sini ada sebuah mobil yang melewati sebuah bukit dengan massa 2 ton, berarti 2 kali 10 pangkat 3 kg. Yang ditanyakan berapa kecepatan maksimal? Nah, kita menggunakan rumus gaya. Ya, mv kuadrat per R. W sama dengan, jadi F atau W di sini posisinya sama ya.
Nah, W itu M kali gravitasi. M-nya dicoret kanan kiri, sehingga gravitasi sama dengan V kuadrat per R. V kuadrat sama dengan akar G kali R. Nah, masukkan G-nya kan selalu 10. R-nya di sini jari-jarinya sudah diketahui kelengkungan 100. Maka akar 1000 sama dengan 31,62, yaitu yang A. Next, masih soal gerak melingkar. Jam analog memiliki jarum detik dan menit. Maka perbandingan sudut antara jarum penunjuk jam dan menit adalah, nah, bisa teman-teman amati kecepatan sudut di sini W sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T, ya. W jam berbanding W menit berbanding kecepatan sudut detik, ya. 1 per T jam dibanding 1 per T menit sampai 1 per T detik. T ini artinya periode putaran, teman-teman. Jarum jam itu kalau memutar 1 putaran artinya 12 jam, artinya 12 dikali 60 dikali 60 detik. Ya, jarum menit berarti artinya 60 dikali 60 detik. Jarum detik satu putaran penuh yaitu 60 detik. Jadi perbandingannya kita kaliin saja, ditemukan perbandingannya 1:12. Next, kita beralih ke materi gerak lurus. Ya, jika yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata dari awal hingga detik ke-18, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita cari dulu. Kecepatan itu kan rumusnya jarak per waktu. Jika kita mau mencari jarak, kita harus mencari luasan di bawah grafik. Nah, ini kan segitiga, teman-teman. Kemudian yang ini traspesium, ya. Dibagi waktu totalnya. Nah, udah kita tinggal masukin aja. Rumusnya luas segitiga itu kan alas dikali tinggi dibagi 2 nih. Berarti alasnya 6. Kenapa? Ini yang berdiri 6. Tingginya 6 juga. Berarti 36, ya. 36. Saya coret sedikit. Di sini kita cari luasannya, ya. Berarti luas segitiga luas segitiga A kali T sama dengan setengah, alasnya di sini 6 kali 6. Berarti di sini kita coret tinggal 3, 6 kali 3 18 ditambah luas traspesium, ya. Traspesium sama dengan A tambah B kali T per 2, yaitu berarti A-nya di sini 6, jumlah garis sejajar, ditambah 9 dikali tingginya adalah 18 dikurangi 6, yaitu 12 per 2. Jadi sama dengan di sini adalah 12-nya boleh kita coret kali 6, ya. Ini 15 kali 6. Berapa? 15 kali 6, 8. Oke, kita jumlahin 18 tambah 9 dibagi waktu totalnya 18, ya kan? Jadi jawabannya 6. Next, di sini ada mengenai materi prosedur ilmiah, ya. Di sana ada langkah-langkah penelitiannya. Nah, ini menurut modul kan pertama merumuskan masalah, mengumpulkan informasi. Berarti dari soal ini kita bisa urutkan urutan yang paling tepat, yaitu pertama melakukan observasi 3, 4, 2, 6, 7, 5, 1. Tetapi tidak ada jawaban yang sesuai.
Selanjutnya ini materi vektor, sering banget keluar ya teman-teman. Perahu saat digunakan di air yang tenang mampu bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per sekon. Jika berada di sungai yang memiliki kecepatan arus udara 0,5 dan perahu bergerak searah, tentukan resultan vektor. Kita harus menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi tinggal masukkan aja VP kuadrat sama dengan ditambah VA kuadrat, yaitu hasilnya 1,2 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. Hasilnya adalah akar 1,69, ditemukan yang A. Next, ini materi ke momen inersia ya. Sebuah sistem terdapat 3 partikel. Nah, momen inersia itu kan rumusnya massa dikali jarak. Di sini porosnya ada di P, teman-teman. Jadi kalau P, otomatis kita tidak perlu menghitung yang momen inersia yang pertama atau massa pertamanya. Kenapa? Karena tidak ada jarak ke titik P. Otomatis jaraknya itu 0. Apapun yang dikalikan 0 itu jawabannya 0. Jadi kita langsung aja inersia di poros P sama dengan inersia 2 ditambah inersia 3. Yaitu M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Masukkan dah M-nya di sini 1 kilo dikali R2-nya juga 1 kuadrat ditambah M3-nya 2 dikali jaraknya adalah, jangan lupa jarak dari M3 ke poros P. Jadi R3-nya itu 1 ditambah 1 sehingga ditemukan 2 kuadrat kan 4 kali 2 8 ditemukan 9. Jawaban yang E. Next, materi gerak parabola. Tentang peluru A dan peluru B, peluru A sudutnya 30 dan peluru B sudutnya 60. Yang ditanyakan adalah tinggi yang dicapai. Berarti kan kita pakai rumus Hamax ya. Rumusnya V0 sin kuadrat theta per G. Nah, karena tidak diketahui kecepatan mula-mulanya langsung dicoret teman-teman. Nah, langsung saja sin kuadrat 30 dibanding sin kuadrat 60. Sin 30 kan setengah, baru dikuadratin. Jangan cari 30 kuadratnya, tetapi setengah dikuadratkan. Kemudian sin 60 setengah akar 3 dikuadratkan. 1/4 per 1/4 kali 3. Ya, 3-nya kali 1 otomatis kan jadi 3/4. Naik otomatis jadi 4/3. Ya, dibalik maksudnya. Udah tinggal dikaliin aja. 4-nya dicoret, sret, tinggal 1/3. Next, materi gerak parabola lagi. Di sini diketahui kecepatan awalnya 15 dan sudutnya 45. Berapa panjang lintasannya? Pakai rumus X-max yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0 kuadrat sin 2 kali 45. Jawabannya di sini V0-nya tadi kan 15 nih teman-teman, dikuadratin otomatis kan jadi 225. Sin 2 kali 45 otomatis kan sin 90. Sin 90 berapa? 1. Per gravitasinya saya pakai 9,8. Ditemukan jawabannya 22,96. Ya, mendekatilah yang E. Next, di sini masih materi syarat benda setimbang ya, atau momen gaya. Di sini diketahui jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan gaya di titik B. Maka kita menggunakan rumus torsi B sama dengan torsi C. Ya, jadi negatif torsi C-nya itu pindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif. Kenapa kok dia negatif torsi C-nya? Karena dia bergerak berlawanan dengan jarum jam. Sementara kalau yang torsi B dia searah jarum jam. Kemana? Ke poros A. Ya, masukkan torsi itu rumusnya F kali L. Sehingga FC sama dengan FB kali LB per LC, dimasukkan angkanya, ditemukan 100. Oke, next. Di sini ada materi gerak lurus.
Perhatikan grafik kecepatan V dan T dari benda P dan Q berikut ini. Kira-kira pernyataan mana ya yang tepat? Percepatan Q sama dengan 6. Nah, coba kita tes yang nomor 1 ya. Kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. Ya. Nah, AT sama dengan VT dikurang V0, pindah ruas teman-teman. A sama dengan VT min V0 per T. Nah, VT-nya di sini kan 12, teman-teman. V mula-mulanya di sini kan kita anggap 0 ya, di titik Q. Oke? Per 6. Jadi 12 dibagi 6 kan 2. Sementara di sini 6. Berarti yang opsi pertama itu salah. Sekarang opsi kedua. Menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya ya di sini adalah mula-mulanya 6 dikali waktunya 12. Dapat dari mana? Waktunya ini sudah diketahui di opsi ketiga. Pada saat T12 apakah benda P sudah menempuh jarak 144? Ya, jadi kita bahas nomor 3 dulu. 6 kali 12 dikurang setengah kali A 1 dikali 12 kuadrat, yaitu 72 ditambah 72, yaitu 144. Benar. Sekarang baru kita ke nomor 2 ya. Di sini nomor 2 kita pakai rumus S juga, yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya berarti 6. T-nya di sini 6 kali T kuadratnya 6 ya teman-teman ya. Otomatis di sini benar ditemukan 54. Jadi yang benar hanya nomor 2 dan 3. Oke, pembahasan untuk kemampuan teknis part 2 sampai segitu dulu. Sampai ketemu di ulasan part 3. Terima kasih atas perhatiannya.